Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda Mutiara Fani dengan NPM 21150610069 dari kelas PSTID. Di sini saya akan memperlihatkan cara menganalisa data deskriptif menggunakan Microsoft Excel. Pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu pilih data yang ingin kita hitung. Sini saya menggunakan data yang telah tersedia. Terlihat di sini ada begitu banyak data yang harus kita hitung. Untuk itu, kita dapat menggunakan data deskriptif agar bisa melihat data-data yang lebih mudah untuk dibaca. Langkah pertama yaitu kita harus mencari fitur data analisis di bagian menu data. Di sini harusnya muncul data analisis. Karena tidak ada, maka kita bisa mencari fitur tersebut di pengaturan. Pertama kita pilih file, lalu klik more option, lalu klik add-ins, dan pilih analysis to pack. Lalu go, dan centang analysis to pack, klik OK. Terlihat di ujung sini sudah muncul fitur data analisis. Jika sudah muncul, maka kita sudah bisa melakukan perhitungan pada data tersebut. Kita klik data analysis, lalu kita di sini ingin menghitung menggunakan data deskriptif, maka kita memilih deskriptif statistik. Lalu klik OK. Lalu setelah itu di sini ada input range, yang mana input range ini dimaksudkan kita untuk memasukkan data yang ingin kita hitung. Di sini saya akan menghitung pada fase pertama. Pertama, kita pilih V1 dan I1, lalu dengan data seluruh datanya yaitu 2826 ini kita masukkan. Kita klik, lalu kita pilih label in labels in first row, kita centang, dan juga lalu kita klik output range, yang mana output range ini berguna untuk pemilih tempat yang kita ingin letakkan datanya. Kita pilih ini, lalu klik summary statistik, klik OK. Nah, lalu terlihat datanya, dan untuk memudahkan pembacaan tabel, maka kita bisa mengklik menu bagian insert, kita klik chart, kita klik chart, ini, lalu kita bisa memilih, kita klik filter. Di sini kita bisa memilih data yang ingin kita perlihatkan pada diagram tersebut. Di sini saya akan memilih maksimum, minimum, dan juga median dan min.
Nah, lalu kita juga bisa memilih tema untuk tabel tersebut agar mudah dibaca. Lalu kita bisa mengganti judulnya di fase 1. Terlihat di sini main yang dihasilkan pada fase 1 yaitu 2.450.000 main atau data atau nilai rata-ratanya. Lalu medianya, nilai tengahnya yaitu 246,02. Lalu nilai minimumnya yaitu 241,35 dan nilai maksimumnya yaitu 249,82. Dengan data I1-nya untuk mainnya itu ada bernilai 1, lalu nilai medianya juga bernilai 1, nilai minimumnya itu bernilai 0,7, lalu untuk nilai maksimumnya yaitu kita lihat 1,6. Ini untuk fase 1. Kita juga bisa memilih untuk fase 2. Nah, setelah terlihat fase 1, fase 2, dan fase 3, kita bisa melihat bahwa data yang lebih banyak atau lebih menonjol yaitu terletak pada fase 1. Pada fase 2, mainnya itu hanya 220.000 dan sekian dengan yield-nya itu 0,5. Dan yang fase ketiga mainnya itu 222 dengan yield-nya 0,3, sedangkan masih lebih besar di fase pertama tadi. Lalu di median pada fase kedua itu 221,14 dengan yield-nya itu 0,4, sedangkan di fase ketiga juga 222 dengan yield-nya itu juga 0,3 dan lebih kecil daripada yang ada di fase pertama tadi dengan 246. Lalu di minimum juga itu pada fase kedua hanya 212,25 dan yield-nya itu 0,3. Lalu di fase ketiga minimumnya hanya 219,92 dengan yield-nya 0,2. Sedangkan pada minimum di fase pertama itu lebih besar dengan nilai minimum 241. Lalu di nilai maksimum itu fase 2 hanya 228 dengan yield-nya 1. Lalu di fase ketiga maksimumnya 225,75 dengan yield 0,i dengan I3-nya 0,5. Bahkan lebih besar yang berada di fase pertama yaitu 249,82. Itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasannya atau salah kata dalam penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.